Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Setelah di era new normal ini, bagaimana kegiatannya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap di rumah aja ya, tetap mengikuti anjuran pemerintah. Kalau keluar tetap harus memperhatikan protokol kesehatannya. Untuk ibu-ibu PKK Kelurahan Srengseng, apa kabar Bu? Gimana Bu di sana Bu? Kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Social distancing Bu, Baik. social distancing. Ya jangan lupa kalau misalnya mau makan gitu kan, harus dicuci dulu tangannya, sedia selalu hand sanitizer, maskernya setiap 5 jam sekali, jangan lupa diganti. Baik, langsung saja Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita memasuki ke dalam acara yang berjudul Pelatihan Pembuatan Nugget Sayur dan Literasi New Normal Pasca Pandemik COVID-19. Langsung saja, Ibu Husnin. Ya. Bisa langsung di ini Bu, kegiatannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul melalui media Zoom ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi besar junjungan kita yaitu Rasulullah SAW sehingga kita dapat berada di zaman yang terang benderang seperti pada saat sekarang ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Cycle, Ibu Sayuri Yosita yang telah bersama kita menemani kita semua dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Dan juga ada Bapak Kasih Kesra, yaitu Bapak Kesejahteraan Rakyat, Bapak Muhammad Siswadi. Terima kasih atas kehadirannya dan juga tidak lupa pula kami dari tim pengabdian masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu PKK Kelurahan Srengseng yang telah bersedia hadir dalam kegiatan kami melalui media Zoom ini. Baiklah, pembukaan akan kita sampaikan dimintakan kepada Bapak Muhammad Siswadi. Bapak Muhammad Siswadinya ada Pak? Atau pada Ibu Sayuri Yosita, kepada Ibu dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu Husnin ya. Iya, Bu. Terima kasih kegiatan dari HUHAMKA ini mudah-mudahan menambah itu ibu-ibu PKK kita untuk melaksanakan kegiatan, kalau di sini Pokja 2 ya ibu-ibu PKK ya, agar bisa menjadi UP2K-nya atau pendapatan bertambah dengan Ibu Husnin mengajarkan mengenai pelatihan nugget sayur, Ibu ya. Iya, Bu. Jadi kami sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan kader-kader PKK dan juga Ibu Lurah dan Ibu Kasih Kesra atas nama
Kelurahan Srengseng, kami terima kasih atas kegiatan virtual meeting ini. Banyak manfaat yang bisa diambil oleh ibu-ibu PKK. Jadi ibu-ibu PKK ya dengarkan, dan apa-apa dengarkan narasumber kita dari UHAMKA. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu ya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, Bu. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Ibu Sayuri dan kepada ibu-ibu PKK Kelurahan Srengseng. Baiklah, untuk acara pertama langsung saja saya masuk ke pembuatan dan pelatihan pembuatan nugget. Karena kita tidak berada di satu tempat yang sama, jadi kita lakukan secara virtual. Saya berikan dulu dan jelaskan sedikit tentang materinya ya, ibu-ibu. Semoga sudah bisa melihat semuanya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami akan menjelaskan sedikit tentang pelatihan pembuatan nugget sehat dan literasi new normal pada pandemi COVID-19 bersama ibu-ibu PKK Kelurahan Srengseng, bersama dengan saya Husni Nahriyarza MSI, dosen pendidikan biologi FKIP UHAMKA. Nugget sayur. Jadi ini terinspirasi dari yang pertama, karena nugget ini pangan yang bergizi tinggi atau tinggi protein. Yang kedua, disukai oleh semua kalangan. Jadi dari anak kecil sampai orang dewasa pun biasanya menyukainya. Yang ketiga, mudah diaplikasikan. Yang keempat, karena ini juga terkadang saya rasakan seperti terkadang anak saya tidak menyukai sayuran misalnya kan. Dengan adanya nugget sayur ini diharapkan dapat menggantikan sayur yang tidak atau jarang dimakan oleh anak saya sendiri, lebih khususnya. Lalu selain itu, manfaat nugget sayur ini yang pertama adalah bisa sebagai lauk sumber protein. Jadi kalau biasanya kan kita beli, jadi tujuan saya, karena saya sendiri pun juga merasakan hal yang sama gitu kan, males makan nasi, terkadang males makan nasi, terkadang lauk yang beneran pure ayam males makannya, atau pure ikan atau daging, terkadang anak 2 tahun atau 3 tahun itu kan masih repot memakannya. Jadi karena yang kedua juga sebagai camilan yang menyehatkan. Jadi saya pun mikir dan ngelihat kan, jadi kalau misalnya kita bikin sendiri nuggetnya, yang pertama pasti cenderung lebih higienis karena kita tahu kehigienisannya kan. Yang kedua, selain itu kita tahu sumber pangannya, kebersihan, selain kehigienisannya, sumber pangan apa saja kita tahu isi di dalamnya. Jadi kalau misalnya beli, ya istilahnya kita juga tahu pasti itu pabrikan pasti juga higienis, tapi di satu sisi karena kita bikin sendiri kita jadi lebih tahu, oh ya bener loh, ternyata ini lebih higienis, lebih menyehatkan, dan kita bisa nambahin sayuran sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Misalnya anaknya lebih suka wortel, bisa kita tambahin wortel, atau anaknya lebih suka brokoli, ditambahin brokoli, atau yang lainnya juga. Selain itu, nugget ini karena saya sekarang lebih menitik beratkan kepada nugget daging ayam yang ditambahkan dengan wortel. Tetapi di yang lain pun sudah banyak, apakah ditambahkan dengan diganti dengan ayamnya dengan tahu juga bisa, diganti dengan tempe juga bisa, atau yang sebagai camilan pun bisa nugget dari pisang atau bahan-bahan pengganti lainnya yang bisa kita gunakan. Berikutnya, ini langsung saja ke dalam resepnya. Yang pertama, daging ayam bagian dada atau paha. Yang saya pakai itu daging
ayam bagian paha. Kalau misalnya kita bisa memblendernya di rumah atau menghaluskannya. Yang kedua, saya menggunakan telur ayam 2 butir. Ini untuk resepnya. Yang ketiga, wortel 1 buah sudah saya parut juga. Ini daging ayamnya sudah saya haluskan. Lalu, ini wortelnya sudah saya parut juga. Terus, tepung rotinya. Terus bawang putih bubuk juga bisa dipakai atau bawang putihnya, kalau ini saya ulek sendiri. Lalu garam, merica, atau penyedap lainnya, misalnya yang harus sebutin merek ya, atau kaldu kayak kaldu jamur atau kaldu lainnya, nggak usah sebutin merek juga, takut ntar. Terus berikutnya saya pakai tepung maizena dan sedikit saya tambahkan dengan keju yang sudah saya parut juga. Saya pakai kejunya sih, terserah aja sih, pokoknya keju aja gitu. Ini nggak usah sebutin merek juga. Lalu ini bisa ditambahkan minyak goreng juga atau mentega, biar nanti untuk olesan ketika kita akan mengukusnya. Terus yang terakhir juga nanti untuk membalurkannya kita tambahkan tepung roti dan telur. Ini nuggetnya yang sudah jadi. Ini kemarin saya bikinnya. Ini bentuk nuggetnya yang sudah jadi. Kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Istilahnya punya kita pun nanti nggak kalah juga dengan yang ada di luaran atau pabrikan. Tapi dengan adanya punya kita bikin sendiri, kita lebih tahu kehigienisannya, kebersihannya, dan yang pasti resepnya bisa lebih hemat dan juga bisa membuat kita berwirausaha. Tujuan akhirnya ya bisa berwirausaha juga. Jadi ini tata cara pembuatannya. Daging ayam yang sudah digiling atau di blender tadi dicampurkan dengan bawang putih yang sudah saya haluskan. Lalu ditambahkan dengan merica. Lalu wortelnya, ya seperti ini kurang lebih nanti yang sudah diaduk semuanya akan terbentuk seperti di gambar yang pertama. Yang sudah dimasukkan semuanya, sudah dimasukkan keju, sudah dimasukkan menteganya juga, sudah dimasukkan tepung roti. Sudah dimasukkan tepung rotinya juga, dan sudah dimasukkan semua. Nanti setelah kita uleni ini, sudah lumayan, istilahnya sudah menyatu semua, maka nanti kita tinggal kukus. Kukusnya kalau misalnya biar lebih hemat dan cepat, kalau bisa panasin dulu aja biar nggak terlalu lama. Ini kita tambahkan terakhir kaldunya. Boleh menggunakan kaldu jamur atau kaldu-kaldu yang lainnya. Kalau misalnya anaknya masih umur setahunan, lebih baik pakai kaldu yang nggak terlalu asin atau kaldu jamur. Atau kaldu-kaldu organik pun saat sekarang ini juga banyak. Selanjutnya, yang sudah kita uleni ini, maka didapatkanlah hasilnya kurang lebih seperti ini. Seperti ini, dan seperti gambar yang kedua ini adonan yang sudah siap untuk dikukus. Sementara yang saya pegang ini adalah adonan yang sudah saya kukus selama kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, setelah adonan dikukus dan telah matang, maka didinginkan dulu. Kalau bisa,
ditaruh dulu di kulkas kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam agar adonannya setelah dikukus jangan sampai dipotong terlebih dahulu. Potongnya nanti saja kurang lebih ya 2 jaman atau 1 jam lah di dalam kulkas. Karena takutnya setelah dikukus langsung dipotong kan masih rada lembek. Kalau sudah masukkan di dalam kulkas berarti sudah lebih padat gitu kan, lebih beku. Lalu berikutnya dicelupkan dengan putih telur dan tepung panir atau tepung roti tadi, terakhir digoreng hingga kuning keemasan, diangkat dan tiriskan. Dan bentuk sebelum digoreng, ini juga sudah saya buat. Karena di rumah saya belum punya cetakan, sebenarnya kan lebih bagus tuh cetakan bintang atau cetakan bulan sabit atau cetakan-cetakan yang lucu-lucu hewan-hewan. Kalau saya karena belum punya, biasanya saya pakai bentuknya seperti stick-stick aja, atau ini bentuknya seperti segitiga aja saya bikinnya. Jadi kurang lebih seperti ini, dan hasil yang sudah jadinya kurang lebih seperti ini. Dan sekian presentasi dari saya mengenai proses pembuatan nugget. Baiklah bagi Bapak dan Ibu, jazakillah khairan kasiron. Semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit banyak dapat kita ambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Devi Anugrah untuk mempresentasikan mengenai materi yang kedua, yaitu literasi new normal, pasca pandemi COVID-19. Kepada Bapak Devi Anugrah dipersilahkan. Terima kasih Bu Husnin atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, Ibu Yosita, kemudian ibu-ibu PKK dari Kelurahan Srengseng, Bu Husnin, sejawat saya, kemudian ada adik dari mahasiswa biologi UHAMKA juga. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan ya, kemudian dapat juga bertemu di acara pengabdian kami tentang pembuatan nugget dan juga literasi new normal. Baik, Bapak Ibu semuanya, senang sekali dapat berjumpa walaupun kita terbatas ruang dan waktu, tapi tidak mengurangi keceriaan dan kegembiraan kita gitu kan. Sama saja seperti ini kita masih bisa bertatap muka. Nah, saya di sini akan sedikit memberikan sebenarnya bukan hal yang baru gitu ya. Inilah semuanya sudah hafal juga, semuanya sudah tahu. Saya mencoba di sini memberikan gambaran tentang literasi new normal. Nah, apa sih new normal itu? Nah, new normal itu kan sudah diberlakukan selama beberapa minggu yang lalu dan sudah disahkan ya oleh pemerintah di kita. Nah, definisi new normal menurut pemerintah Indonesia itu merupakan tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 itu merupakan virus yang cukup berbahaya, yang menyerang pernafasan kita,
kemudian dapat menular juga. Kenapa sih harus ada new normal? Nah, dengan adanya new normal, berarti masyarakat atau kita itu harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus COVID-19 dengan tatanan baru yang disebut dengan new normal. Artinya, walaupun kita lebih banyak keterbatasan ruang dan juga jaraknya, kita tetap harus produktif di tengah-tengah pandemi virus corona. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa tetap produktif gitu kan di situasi seperti ini? Nah, itu cara kita beradaptasi untuk kita tetap produktif. Nah, kita berada di new normal. Nah, itu new normalnya. Gitu. Nah, biasanya pada waktu sebelum pandemi COVID-19, ini kan kalau ibu-ibu di rumah gitu kan, biasanya suka ngerumpi gitu kan, suka ngobrol, suka ngadain arisan, atau bahkan ada ibu-ibu yang suka apa ya, kalau saya di Bekasi itu bilangnya ngutuin gitu kan, nyariin kutu di kepala atau di rambut gitu kan. Tapi kan sekarang saya yakin bahwa udah nggak ada nih ibu-ibu ataupun bapak-bapak, anak-anak yang kutuan gitu kan ya, semuanya sudah bersih gitu kan. Atau biasa kita mengadakan arisan keluarga, arisan RT, arisan RW, itu masih bisa kumpul-kumpul sebelum adanya pandemi COVID-19. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, akhirnya kita bisa berkumpul lewat virtual gitu kan, melalui aplikasi yang kita gunakan nih, misalnya Zoom, seperti itu. Tapi sekali lagi itu tidak menghalangi kita dalam berkreasi dan juga untuk menghasilkan produktivitas kita. Apa sih new normal baru itu, gitu kan ya? Nah, sekarang itu kita di mana-mana secara sederhana saja sebenarnya itu kita harus selalu menyediakan masker, kemudian hand sanitizer kalau kita keluar. Kalau di rumah ya kita harus sering-sering mencuci tangan kita. Setelah kita keluar nih dari belanja sayuran misalnya, atau dari warung tetangga, ya mau tidak mau sekarang kita harus membiasakan mencuci tangan sesampainya di rumah. Selain mencuci tangan, kita juga harus menggunakan masker. Maskernya yang kita gunakan itu cukup masker kain ya, kalau kita berada di lingkungan rumah, yang 2 lapisan ataupun 3 lapisan. Nggak usah kita menggunakan masker yang N95, harganya sudah cukup mahal juga. Kemudian juga masker bedah itu diperuntukkan untuk tim-tim medis saja. Kenapa sih kita harus menggunakan masker? Karena kan kita tidak tahu nih siapa saja yang membawa virus. Bisa saja itu tetangga kita, tukang sayuran, atau bahkan misalnya keluarga kita tidak tahu. Karena orang yang sehat juga dapat membawa virus dan bisa menularkannya ke orang lain. Dan itu yang tidak kita ketahui juga. Dengan menggunakan masker, kita juga dapat melindungi diri kita dan juga orang lain. Nah, makanya kita harus selalu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan kita bila kita pergi kemana-mana. Sederhana saja jika kita mencuci tangan, misalnya setelah kita batuk, itu kita bisa mencuci tangan, kemudian setelah kita berkunjung ke tempat umum, kita bisa mencuci tangan, menyentuh benda-benda yang ada di luar rumah, kemudian sebelum dan sesudah merawat orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit, kemudian sebelum dan sesudah makan, sebelum tidur, setelah kita membuang sampah, setelah menyentuh hewan,
kemudian setelah buang air kecil ataupun buang air besar, ketika tangan kita terlihat kotor, atau kapan saja kita itu harus sering-sering mencuci tangan. Sebenarnya tidak pada saat new normal saja ya kita mencuci tangan. Rasulullah SAW juga telah mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan gitu kan, menjaga wudhu. Nah itu sudah dianjurkan sejak dahulu kala. Langkah-langkahnya dalam mencuci tangan, kita yang pertama itu menggosok telapak tangan. Setelah telapak tangan kita gosok, sebelumnya kita harus menggunakan air yang mengalir terlebih dahulu. Kemudian mengambil sabun, gosok telapak tangan, kemudian menggosok punggung tangan kita, terus sela-sela jari, kemudian punggung jari dan juga telapak ini kita bersihkan seperti ini, kemudian gerakan memutar ibu jari dalam mencuci tangan, kemudian kita memutar ini juga telapak tangan kita, semuanya kita cuci gitu kan. Nah, kurang lebih gerakan mencuci tangan ini kita lakukan selama 20 detik. Tapi yang harus diingat Bapak Ibu sekalian, dalam mencuci tangan ketika kita sedang menggosok-gosok tangan kita menggunakan sabun, lebih baik kita tutup kerannya terlebih dahulu. Karena lumayan ya, 10-20 detik itu air yang dikeluarkan cukup banyak dan itu terbuang gitu. Setelah selesai menggunakan sabun, baru kita dapat mengeluarkan airnya kembali. Lalu bagaimana kalau kita bekerja? Bekerja kita jangan asal bekerja. Kemudian misalnya begini, bagaimana cara penjagaan COVID-19 di era new normal? Pengumuman terbaru dari manajemen, misalnya minggu depan kita sudah mulai masuk kantor atau beberapa minggu lalu kita sudah masuk kantor. Sudah aman apa belum sih gitu kan ya? Bahkan saya tempat diskusi dengan teman saya, minggu depan nih kita udah masuk nih ke kampus nih gitu kan, ada kegiatan. Teman saya ragu, gimana ya udah aman apa belum? Insya Allah yang penting kita mengikuti protokol yang dianjurkan gitu kan ya. Yang pasti kantor akan mengikuti protokol new normal yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan. Dan kita akan beraktivitas normal kembali, tetap produktif namun aman dari penularan COVID-19. Nah, dalam berangkatnya kita harus menggunakan masker, kemudian membawa masker cadangan, sama ya, mencuci tangan dengan sabun, juga membawa hand sanitizer. Namun, jika kita dirasa kurang sehat, nah itu jangan memaksakan untuk berangkat ke kantor. Kalau kita sedang flu misalnya, nah itu lebih baik kita istirahat saja di rumah. Kita minta izin kepada atasan untuk tidak berangkat ke kantor terlebih dahulu. Kalau kita menggunakan transportasi umum, tetap harus menjaga jarak. Kemudian kalau di kantor juga sama, kita harus menjaga jarak dengan teman-teman kita. Jadi sebelum kita berangkat, kita pastikan bahwa kondisi sehat, menggunakan masker dan menjaga jarak di transportasi umum. Kita kemudian harus sering-sering mencuci tangan, helm, kemudian peralatan kerja kita harus sering-sering kita bersihkan juga. Saat tiba di rumah, itu harus seperti apa? Jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga kita. Sebelumnya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan dengan sabun, kemudian kita lepas masker kita. Kalau misalnya kita menggunakan masker yang sekali pakai, itu harus kita hancurkan dulu, dirusak dulu maskernya, baru kita buang. Kalau bisa dibasahi dengan desinfektan sebelumnya. Kemudian jika kita menggunakan masker kain, itu langsung kita cuci dengan deterjen misalnya. Kalau kita menggunakan kacamata, membawa handphone, tas, itu kita bisa bersihkan dengan cairan desinfektan dengan cara dilap, menggunakan tisu basah juga bisa. Kalau misalnya ibu-ibu nih yang di rumah aja gitu kan, kalau belanja diusahakan kita juga harus tetap jaga jarak gitu kan.
jangan berdekatan terlalu rapat juga kalau bisa. Kemudian dalam belanja juga menggunakan masker. Kemudian jangan lupa setelah belanja kita mencuci tangan. Jadi kita harus tetap produktif di era pandemi ini. Jangan keluar rumah jika tidak penting. Kemudian harus segera pulang setelah urusan kita selesai. Kalau kita mau sholat misalnya di kantor bawa sejadah sendiri, pakai masker itu wajib. Jangan lupa membawa masker cadangan, membawa tisu basah, membawa hand sanitizer. Kemudian jangan lupa kita minum vitamin, terutama vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Kemudian kita juga harus membawa alat makan sendiri. Jadi kita bisa produktif nih di era pandemi seperti ini pada saat sudah diberlakukannya new normal. Terima kasih, itu saja ulasan dari saya atas kesempatannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Usnin. Terima kasih Bu Usnin. Ya, terima kasih Pak Devi. Baiklah, kepada ibu-ibu PKK Kelurahan Serengseng, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mbak Usnin, saya aja deh yang nanya. Ya udah silakan Bu. Nih, kalau cara bikin apa tuh nugget tadi kan macam-macam, ada solusinya, ada yang dari pisang, ada dari apa tadi nama buah-buahan. Saya ya. Dari pisang, saya biasanya Iya, dari pisang, bisa. Tempe, dari tahu. Buah-buahan bisa nggak Bu? Kalau anaknya kan nggak doyan buah. Iya Bu. Apa bisa dimasukin apa buah tomat, campur apa gitu, nah ayam atau apa gitu. Kalau misalnya buah sih biasanya saya lebih seringnya menggunakannya pisang ya Bu. Jadi pisang nugget gitu kan Bu. Kalau misalnya kalau buahan lain sih istilahnya ya kalau misalnya kayak lembek-lembek gitu atau yang lain sih kayaknya bisa deh. Kalau contohnya ubi atau singkong mungkin bisa juga kita gunakan, tapi tetap kita itu mungkin karena dulu, berarti air buah nggak bisa kali ya? Iya. Kadar airnya banyak kali ya? Kadar airnya berbeda gitu kan ya Bu. Nah, iya. Terus kalau misalnya kayak seperti tempe, tahu, ayam kan lebih enak, lebih mudah biasanya digunakannya. Kalau saya biasanya gunakan Bu, karena ya faktor itu tadi kan, karena kadar airnya juga agak susah gitu makan sayur sama buahnya gitu kan. Iya, iya. Pergi. Kalau ke Bapak ini boleh nanya nggak? Bapak Devi ya? Iya boleh Bu, silakan Bu. Iya Ibu, silakan. Nih Bapak Devi, saya mau nanya. Kalau ini kan saya jauh nih, Depok nih tinggal. Mau ke Kelurahan Kembangan sana. Apakah di itu tuh saya lihat kereta tuh penuh banget. Apa ya solusinya biar kitanya nggak apa ya, jaga jarak itu bagaimana gitu. Kan tadi katanya harus jaga jarak. Sekarang saya lihat Kembangan itu saya tuh penuh perjuangan banget, nggak bisa dah. Iya. Nah, kalau untuk moda transportasi umum itu kan sebenarnya harus dikendalikan oleh pihak yang berwenang ya, Bu. Cuma sebisa mungkin misalnya dari kitanya itu yang proaktif gitu. Misalnya kalau wah ini nih terlalu penuh nih, saya tunda dulu deh. Misalnya di kereta berikutnya gitu kan. Bisa sejam 2 jam, Pak. Pernah kemarin saya coba, aduh nggak gitu bisa. Ya, Bu, ya. Atau gini Bu, kita bisa menggunakan kendaraan pribadi atau misalnya menggunakan Grab car gitu ya Bu, itu pasti akan lebih nyaman gitu ya Bu. Nah paling kita terkendala di biaya saja gitu Bu ya. Tapi kalau angkutan umum di bis misalnya itu sudah diberlakukan pengaturan untuk mengurangi jumlah penumpang Bu.
50%. Iya. Ya, Iya. habis ya, Bu. Cuma kalau kereta Iya. ya agak susah juga ya, Bu, mengendalikannya. Model busway juga kan itu sudah dikendalikan jumlah penumpangnya, Bu ya. Tapi kalau Iya, untuk udah. ya Iya, iya. untuk Benar. kereta itu kalau saya gitu, saya pribadi mungkin harus berangkat lebih awal gitu kan. Atau berangkat di akhir saja gitu. Kita nanti Iya, menyesuaikan, iya. yang penting menyesuaikan dengan waktunya saja, Bu. Kalau untuk kereta, wah saya sepertinya Iya. susah juga ya, Bu, Sebaiknya ya jangan pergi menjawabnya deh, Pak. gitu. Ya. Iya, gitu, sebaiknya Iya. jangan pergi. Kalau misalnya Iya. bisa dilakukan secara virtual seperti yang kita lakukan sekarang, nah seperti ini saja gitu, Bu, Iya. pertemuannya gitu. Cuma ya, tapi kalau misalnya kita harus berangkat, sebenarnya satu lagi, Bu, kalau misalnya dalam situasi penuh seperti itu, kita Iya. begitu sampai di tempat tujuan, kita misalnya mau ke Iya. keluarga kita gitu kan ya. Nah, itu langsung saja sampai kita mandi, ikut mandi, kita bisa Iya. ganti pakaian di sana. Gitu. Solusinya mungkin bisa seperti itu. Kalau terlalu penuh penumpangnya gitu. Atau kita lebih enak sih menggunakan kendaraan yang bersifat lebih pribadi gitu kan, seperti Grab Car Kalau gitu kan. kendaraan pribadi, Pak, nggak nyampe juga sana, Pak. Macetnya Macet 3 Bu, ya. jam. Kalau Ya, kereta bisa separuhnya 1 jam ya, setengah. berarti kalau Cuma ya pakai kendaraan itu pribadi, risikonya ya, tinggi kereta. risikonya tinggi. Harus Iya. berangkat lebih awal, Bu, kalau gitu, Bu, kita, Bu. Iya. Iya, makasih, Pak. Iya, iya, Bu, sama-sama. Bu, saya nanya boleh, Bu? Kenapa ibu-ibu PKK semuanya ibu-ibu ya? Nggak ada bapak-bapak PKK gitu, Bu? Bapak mau ada satu di wali kota, ada satu bapak-bapak PKK ada gitu, satu. Bu? Ada satu orang. Tuh baru kan. Ayo Bu Juju apa nanya nih? Ibu Ninda. Ayo ibu-ibu nanya nih. Nggak apa-apa. Saya dengar tadi ya, Bu nih. Kedengeran kok, Bu, kedengeran. Pakai gitu Ayo, aja, lanjut, Bu. Bu. Pakai gitu aja kedengeran, Bu, suara Ibu. Kalau nuggetnya itu kan digoreng. Nah, Iya. nah ini saya pengen nggak digoreng, tapi dipanggang. Ngurangin rasa. Oh, boleh banget lah, Bu. Kalau misalnya istilahnya kan, kalau digoreng ini kan biasanya kita, istilahnya namanya orang Indonesia lah ya, lebih enak digoreng gitu kan, Bu. Tapi sebenarnya pada prinsipnya kalau Ibu lebih sukanya dipanggang juga nggak apa-apa sih, Bu. Justru lebih bagusan dipanggang kan daripada digoreng. Kalau digoreng kan berminyak lagi. Jadi istilahnya gizinya tadi agak berkurang dikit karena berminyak gitu kan. Tapi kalau misalnya Ibu lebih doyan dipanggang lebih bagus lagi sebenarnya, Bu. Nggak apa-apa. Kan buat di posyandu gitu kan, nanti kan misalkan ini kan kita mau terapin di posyandu, kan dicoba dulu nanti nih, dicoba sendiri. Kalau rasanya Iya, Bu. enak, itu kurang Iya. enak, kita coba di posyandu gitu. Cuma di varian, itu kan tadi pakai wortel ya. Kalau misalkan wortel Iya. kita ganti, apa kan? Bisa kan? Bisa, Bu. Kalau saya pernah coba kembang kol juga enak, brokoli juga enak sih, Bu. Pokoknya intinya kalau bisa itu diparut gitu, Bu, jadinya. Jadi istilahnya ya kan nggak terlalu kelihatan beneran ada sayurnya gitu kan. Kalau misalnya kadang kan milih-milih karena ya ada sayurnya, kelihatan sayurnya nggak enak gitu kan. Tapi kan kalau ini kayaknya narik gitu kan, apalagi iklan-iklan di TV kan banyak banget. Tapi kalau yang kita bikin sendiri kan lebih tahu lah kita kadar gizinya, tahu berapa banyaknya, istilahnya kan bukan tepungnya yang banyak gitu kan, lebih banyakkan dagingnya. Kalau kita bikin sendiri kan proteinnya kita tahu, ditambahin telur juga, dagingnya beneran banyak, daging padat gitu yang kita masukin kan, bukan tepung. Bagus Ibu kalau misalnya Ibu kasih ke di posyandu juga semakin enak lagi jadinya kan. Jadi juga bisa mencegah stunting juga jadinya, Bu. Karena selama ini kita di posyandu suka bikinnya bukan dari ayam. Iya, Bu. Kita nyoba dari nyam tahu campur dengan sayuran gitu. Iya, Bu.
Ya, cuman waktu kemarin kita digoreng tapi dengan minyak yang sedikit banget, tetap masih ada minyaknya gitu. Iya, iya. Boleh juga sih Bu dicoba dipanggang. Istilahnya kan kita coba kurangin minyaknya kan, mengurangi minyak juga lebih bagus kan. Sebenarnya yang juga disaranin yang lebih kukus-kukus, rebus-rebusan. Ya, kita ini kadang masih memilih untuk ada seleranya gitu ya, Bu. Nah, kalau gitu, makasih ya Bu ya. Ya, terima kasih kembali ya Ibu. Bu apa tadi namanya, Bu? Bu Mana tahu Nindra. Bu Nindra. Bu Nindra. Mana tahu ntar saya juga tinggalnya kan juga di Serengseng Bu, di lapangan bola. Mana tahu ntar kita ketemu, saya nggak ketemu Ibu di jalan gitu kan. Terima kasih Bu Nindra. Sudah tidak ada yang tanya lagi, Bu. Sudah tidak ada lagi yang bertanya, Ibu? Sudah? Ya. Baiklah. Bu Sayuri masih ada yang mau ditanya, Bu? Udah banyak pertanyaan. Sudah. Makasih banyak. Ya, Bu. Alhamdulillah. Pak Devi masih ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Sudah cukup, Bu. Yang terpenting kita ini saja, sekali lagi saling menjaga gitu. Jangan sampai misalnya saya sakit nih, saya mau jalan-jalan aja biar teman-teman saya ketularan. Nah, itu sangat-sangat tidak boleh gitu, Bu. Jadi kalau misalnya kita merasa sedang tidak sehat, lebih baik kita masih mengisolasi diri di rumah. Itu saja, Ibu, pesan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Devi yang telah memberikan materinya, presentasinya. Oh ya, kepada ibu-ibu semua, sedikit pesan dari kami tadi. Saya harapkan nantinya berikutnya semoga kita bisa mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan, walaupun sedikit, setidaknya kita bisa sama-sama belajar. Dan yang sudah disampaikan Pak Devi mengenai new normal, saya harap juga bisa kita praktekkan juga, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan kemana-mana pun tetap sesuai dengan protokol dan anjuran kesehatan. Karena ya istilahnya kita harus sama-sama menjaga diri kita, keluarga kita, dan saudara kita dimanapun kita berada. Selain itu, seperti yang sudah disebutkan sama Bu Nindra dan Bu Sayuri tadi, diharapkan nantinya bisa dipraktekkan kalau bisa, terutama sekali untuk keluarga sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, yang dibilang Ibu Nindra juga, kalau bisa dipraktekkan di posyandu, dan kalau bisa ya bisa untuk wirausaha, kenapa tidak gitu kan. Jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Sayuri Yusita dan kepada keluarga besar PKK Kelurahan Serengseng. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Rizky Muzakir. Ya, Bu. Silakan tutup, Ki. Hadir, Bu, hadir. Ya. Semoga bisa Boleh, satu lagi Bu. boleh minta tolong hidupkan kameranya biar kita foto dulu sebentar sebelum kita tutup acaranya. Oh, boleh, Bu, boleh. Yang cakep terkirim Bu ya. Ya, baik Bu. Nanti saya kirim ya, Gaya, Bu. Bu, gaya. Gaya, Bu. Ibu PKK Kelurahan Serengseng, tolong dihidupkan juga kameranya. Tolong deh. Yang mana? Dedek tolong ya. Yang paling pojok kiri, Bu. Itu sudah hidup Yang kameranya, Bu. kiri. Udah hidup? Hidup kan? Sudah, Bu. Bu-nya mau bergaya dulu. Iya, Bu, bergaya yang keren, Bu. Nanti masuk ke koran nanti, Bu. Masuk koran. Siap, Bu. 1, 2, 3. Ya. Siap, sudah. Ibu Terima kasih. Usnin, Bapak Devi, Iya, Bu. Bapak Iya, Rizky, Ibu. terima kasih ya.
Sama-sama, Terima kasih Bu. Terima kembali, kasih ya Bu. Ibu. Sangat bermanfaat bagi kita. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.